Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Faras Kamila dengan NPM 2530201138, Prodi Teknologi Pangan kelas D. Sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila, dan nilai-nilai apa yang harus kita pelihara dan kita amalkan dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita nasional yaitu Indonesia yang harmonis, maju, adil, dan beradab dapat tercapai dan lestari sepanjang masa. Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan kehidupan berbangsa. Sebagai fondasi utama, Pancasila menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa sekaligus menjadi landasan moral, sosial, budaya, dan politik yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. 5 sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini tidak semata-mata merupakan prinsip abstrak, tapi mencakup nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari dan tempat berpijak dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia selama masa pendudukan pada tahun 1945. Pemerintahan Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa ini secara terstruktur dan terencana. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Soekarno menyampaikan pidato penting pada tanggal 1 Juni 1945 dengan memperkenalkan 5 dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Kelima prinsip yang disampaikan Soekarno mencakup dimensi kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu, tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Yamin dan Supomo juga memberikan usul untuk pemikiran yang memperkaya rumusan dasar negara tersebut. Setelah pembubaran BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk dan pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam perjalanan perumusannya, terjadi perubahan penting dalam rumusan Pancasila, terutama pada sila pertama. Awalnya, Piagam Jakarta yang diputuskan oleh Panitia 9 mengandung bunyi sila pertama yang menyertakan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa tanpa menyebut kewajiban khusus tersebut, agar bisa mewadahi keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sekaligus menjaga semangat inklusif dan toleran yang menjadi ciri khas bangsa ini. Makna Pancasila sangat luas dan dalam, bukan hanya sebagai norma hukum tertinggi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, tapi juga sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup yang menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa. Pancasila menjadi pedoman moral, sosial, dan budaya yang membentuk identitas bangsa Indonesia serta mengarahkan bangsa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut harus diinternalisasikan dan diamalkan oleh seluruh warga negara agar dapat terwujud masyarakat yang damai, adil, bersatu, dan sejahtera.
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam berbagai tindakan dan sikap praktis yang mencerminkan penghormatan terhadap keanekaragaman. Pada sila pertama, masyarakat diajak untuk menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menciptakan kerukunan antar umat beragama. Contohnya adalah sikap taat menjalani ibadah sesuai agama masing-masing dan menghargai perbedaan keyakinan dan saling mendukung dalam acara keagamaan. Sila kedua mengajarkan perlakuan adil dan beradab terhadap sesama, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, serta mengembangkan sikap empati dan solidaritas. Misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajak warga negara untuk mengedepankan semangat bangsaan dan nasionalisme dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Contohnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif serta bangga mengikuti upacara bendera dan peringatan Hari Nasional. Sila keempat, menjadikan demokrasi musyawarah mufakat sebagai basis pengambilan keputusan baik dalam kehidupan di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Ini terwujud melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, musyawarah desa, dan menerima hasil keputusan bersama dengan sikap lapang dada dan saling menghargai. Sila kelima mengandung makna keadilan sosial yang diwujudkan dalam usaha pemerataan kesejahteraan dan peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ini tercermin pada kegiatan sosial yang membantu warga kurang mampu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam demi keberlanjutan. Anak muda sebagai generasi penerus bangsa mempunyai peran strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar kami menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, serta toleransi dalam menghadapi tantangan zaman globalisasi dan kemajuan teknologi. Pancasila sebagai norma dasar menurut teori filsafat hukum Hans Kelsen adalah fondasi tertinggi bagi seluruh tatanan hukum dan aturan di Indonesia. Pancasila tidak dibentuk oleh norma lain, melainkan menjadi sumber acuan dalam pembentukan aturan hukum lain dalam negara. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial merupakan warisan budaya bangsa yang terus hidup dan berkembang, menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai doktrin formal, tetapi sebagai cara hidup yang dapat diterapkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dalam konteks sosial politik, Pancasila menjadi panduan dalam berperilaku bermartabat, adil, dan bijaksana. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menuntun bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi keadilan, demokrasi musyawarah, serta toleransi antar umat beragama dan keberagaman budaya. Ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan memelihara persatuan bangsa dalam segala tantangan yang dihadapi, termasuk dalam menghadapi era globalisasi yang membawa pengaruh luar yang besar terhadap budaya dan kehidupan sosial nasional. Oleh sebab itu, pendidikan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting agar generasi muda memiliki kesadaran tinggi terhadap akar budaya bangsa dan komitmen kuat untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan. Selain menjadi dasar konstitusional, Pancasila menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum dan norma etika publik di Indonesia. Pancasila menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat, sehingga setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat harus mencerminkan keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Lebih jauh lagi, Pancasila memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya yang menjadi kekuatan untuk membangun negara yang kokoh, maju, dan berdaya saing di kancah global. Oleh karena itu, Pancasila bukan semata-mata kumpulan norma formal dalam konstitusi, melainkan juga pandangan hidup yang menyatu dalam jiwa dan tindakan seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila harus terus diperlihara dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita nasional, yaitu Indonesia yang harmonis, maju, adil, dan beradab, dapat tercapai dan lestari sepanjang masa. Pancasila adalah warisan luhur bangsa yang wajib menjadi pedoman bagi seluruh generasi untuk menjaga persatuan, memupuk rasa kebangsaan, dan membangun masa depan negara yang lebih cerah dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.